Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rivi Channel. Hari ini kita akan membahas soal-soal fisika tingkat SMP dengan materi gaya, hukum Newton, usaha, dan energi. Kita langsung saja membahasnya. Kita akan mengerjakan soal-soal yang berkaitan tersebut yang biasa digunakan atau muncul dalam UTBK, ulangan harian, ujian UTS, ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Fisika. Oke, kita langsung saja. Saya menggunakan produk dari Wacom One Pen Tablet sebagai menjelaskan materi soal fisika tersebut. Oke, kita langsung di sini. Soal pertama itu tertulis. Nah, ini soal nomor 1. Saya gunakan pen ini dulu. Saya gunakan warna merah agar terlihat. Ini soal nomor 1. 4 benda yang masanya dikenai 3 gaya yang besar dan arahnya berbeda. Benda yang mempunyai percepatan terbesar adalah, nah di sini adalah kita ingat konsep dari gaya. F adalah massa dikali percepatan atau A sama dengan F per M. Kalau kita lihat A dengan F atau percepatan dengan gaya itu berbanding lurus. Nah, ini berbanding lurus. Berbanding lurus. Artinya, semakin besar gayanya, maka percepatannya semakin besar. Oke, kita lihat pada yang gambar A. Di sini ke kanan 24 dan 15, 39. Ke kiri 20. Maka 39 dikurang 20 berapa? Ini gayanya 19 Newton. Resultannya. Yang gambar B, ke kanan 32 dan 15, maka 7, 47, ke kiri 40, maka ini besar gaya 7 Newton. Gambar C, kita lihat yang ke kanan 18 dan 12, 30, ke kiri 30, maka ini resultan gaya adalah 0. Yang D, 32 dengan 28 ke arah kanan, maka totalnya adalah 60. Yang ke kiri 25, maka besarnya adalah berapa? 60 dikurang 25, 35 Newton. Berdasarkan konsep ini, maka kita dapat mengatakan yang mengalami percepatan besar adalah yang D, karena memiliki resultan gaya paling besar, yaitu 35 Newton. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, pada soal nomor 2, 3 gaya segaris bekerja pada sebuah balok seperti pada gambar. Hukum 1 Newton terjadi pada balok. Hukum 1 Newton itu apa? Gitu kan, kita harus pahami. Yaitu benda diam. Benda diam. Artinya sigma F sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Artinya A-nya itu sama dengan 0 atau tidak mengalami percepatan. Oke, kita lihat. Berarti kita cari yang besar gayanya sama dengan 0 untuk dari keempat gambar ini. Gambar A, ke kanan 2 dan 8, 10. Ke kiri 6, ini resultannya 4 Newton. Gambar B, ke kanan 8, ke kiri 4 sama 4, 8. Maka 8 kurang 8, 0. Maka udah ketahuan yang B jawabannya. Karena resultannya adalah 0. Ya kan, kalau yang ini berapa? 8 dikurang 2, ini 6. Ini ke kanan semuanya, maka ada 4 ke 3, 12 Newton. Artinya itu ini, berarti yang benar adalah jawaban B, yang resultan gayanya sama dengan 0. Oke, kita lanjut pada soal nomor 3, soal pernyataan. Nah, ini sering banyak konsep-konsep fisikanya. Pada soal nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Kita lihat pertanyaannya. Pernyataan di atas yang sesuai dengan hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu adalah gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi, artinya berlawanan
arah. Ini hukum 3 Newton. Oke, kita lihat nomor 1. Penumpang terdorong ke depan ketika bus yang melaju dengan tetap tiba-tiba ngerem mendadak. Ini adalah konsep dia mempertahankan diri, inersia. Maka ini dikatakan hukum berapa? Hukum 1 Newton. Ini contoh hukum 1 Newton. Yang kedua, tumpukan buku di atas karton tidak akan jatuh saat karton ditarik dengan cepat. Ini juga hukum 1. Jelas, yang ada nomor 1 dan 2 itu pasti salah, gitu kan? Maka yang jawab benar adalah jawabannya D, 3 dan 4. Ketika bermain skateboard, saat kaki mendorong tanah ke belakang, maka maju ke depan, aksi reaksi. Dayung perahu didorong ke belakang, perahu bergerak ke depan, maka ini adalah aksi reaksi. Ini adalah hukum 3 Newton. Mudah dipahami ya, aksi reaksi. Gitu. Oke, kita lanjutkan nomor selanjutnya. Ini soal nomor 4. Di sini tuh ada sebuah benda, ada 3 buah gaya. Jika massa benda tersebut 2 kg, ini 2 kilo. Nah, percepatan yang terjadi adalah, percepatannya berapa gitu kan. Kita ingat konsepnya. Tadi F adalah M dikali A, maka A adalah F dibagi M. Nah, kita lihat di sini gayanya. Kita ambil yang ke kanan positif, ke kiri negatif. Maka gayanya itu ada 2, ada 3, ada 10 tambah 5, ya kan? Kemudian dikurang 10. Nah, dibagi masanya 2, maka didapat adalah berapa? 15 dikurang 10, 5 dibagi 2, maka A-nya adalah 2,5 meter sekon kuadrat. Nah, ini adalah percepatannya yang dijawabannya. Oke, sudah sampai 4 soal, kita lanjutkan kembali ya. Untuk soal berikutnya, nah ini soalnya. Perhatikan gambar berikut ini, kita beri soal nomor 5. Saya lupa memberikan nomor tadi ya. Jika kedua gambar diberikan gaya yang sama, perhatikan gaya yang sama, menyebabkan gambar 1 percepatannya 20 meter sekon. Berarti gambar ini percepatan 20 meter sekon kuadrat. Jika gaya tersebut menarik gambar kedua, ternyata di gambar kedua ditaruh lagi di atasnya massa balok lebih besar 2 kilo. Berapakah percepatannya gitu kan? Nah, berarti kan kita ingat nih konsepnya ya. Kalau kita bandingkan ini misal keadaan 1 F1, ini F2, maka bisa dikatakan F1 sama dengan F2. Ini dari dua keadaan. F1-nya itu adalah M1 kali A1 M2 kali A2. M1 di sini adalah 3. A1-nya adalah 20. M2 di sini yaitu 3 ditambah 2 kg kali A2. Ini dapat 60. Ini dapat 5A2. Maka percepatan benda kedua adalah 60 dibagi 5. A2 sama dengan berapa? 12 meter sekon kuadrat. Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Jadi untuk massa benda kedua ini itu tinggal dijumlah aja sebagai satu sistem, dijumlah. Oke, kalau ada tumpukan ada 3 ya jumlah seluruhnya gitu seperti itu ya. Oke, semoga mudah dipahami. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor ya saya lupa nomor berapa, nomor 6 lah kayaknya. Nah, di sini kita masuk ke usaha. Sebuah balok berada pada lantai yang licin. Nah, berarti kalau yang licin itu artinya tidak ada gesekan. Ditarik dengan gaya seperti pada gambar. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan sejauh 10 meter ke kiri sebesar 100 joule. Maka besar gaya F-nya berapa? Kan, berarti untuk memindahkan benda 10 meter ke kiri, berapakah besar gaya F-nya? Maka kita tahu nih rumus gaya apa? Rumus usaha.
W adalah F dikali dengan perpindahan. Oke, kita lihat di sini. Kita acuannya ke arah kanan itu kita ambil positif ya. Ke arah kanan kita ambil positif. Nah, W-nya berapa ini? 100 Joule, ini W usaha. Ini adalah perpindahan. S perpindahan. Ya kan? Perpindahan ke kiri. Kita ambil arah kanan positif lah. Maka W adalah 100. Ini yang ke kanan itu 30 tambah 40 dikurang F. Gitu kan. Nah, F yang kita cari. Kenapa kita ambil negatif F? Karena dia bergeraknya ke arah kiri. Dikali perpindahannya berapa? 10 meter ke kiri. Maka kita kasih, kalau di ke kiri kita kasih tanda minus. Nah, seperti ini. Oke. Berarti 130 tambah 40, 70 kurang F sama dengan minus 10. Berarti 100 adalah minus 70 ditambah 10 F. Ya kan? Berarti ini pindah ruas jadi 170 sama dengan 10 F. F-nya adalah berapa? 17 Newton. Oke, maaf ya, saya ada kesalahan pengalian ya sebentar. Oh, ini 70 kali ini bukan 70, kayak 700. Maaf, saya hapus dulu. Maaf, saya hapus. Ini ya, maaf. Oke, 70 kali minus 10 jadi adalah minus 700. Nah, berarti ini 100 tambah 700. 10 artinya 810. Nah, jadi F-nya adalah 80 Newton. Oke, jadi yang jawabannya adalah yang ini 80 Newton. Terus seperti itu ya. Jadi kalau kita, kenapa tadi ini saya buat negatif? Karena dia bergeraknya ke arah kiri. Ya kan? Ini juga ke arah kiri, maka saya bikin negatif. Sedangkan ini ke kanan, ini saya bikin tandanya positif. Ini negatif. Karena gaya dan perpindahan adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7. Di sini dikatakan, ditanya adalah beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar. Usaha untuk memindahkan benda dari K ke M sebesar 300 Joule. Jarak perpindahan K ke M adalah, ditanya jaraknya. Kita sama, W sama dengan F dikali S. Ya, ini rumus utamanya. Nah, diketahui W-nya 300. F-nya, nah F-nya ini kita lihat. Yang ke arah kanan kita ambil positif. 60 Newton positif tambah 120 dikurang 150 dikali S. Nah, berarti 300 adalah 180 dikurang 150 berapa? 30. Maka S-nya adalah 300 dibagi 30 adalah 10 meter. Nah, jadi perpindahannya adalah sejauh 10 meter yang A. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor ke-8. Ini ada gambarnya, saya cek dulu. Oh, tidak ada gambar. Di sini dikatakan dua gaya masing-masing 150 dan 100 Newton. Kedua gaya bekerja pada sebuah benda secara berlawanan arah. Jika usaha pada benda 300 Joule, jarak perpindahannya berapa? Misalkan kalau kita gambar itu gini. Misalkan berlawanan arah lah, kita ambil ke sana adalah 150 Newton.
arah sana adalah 100 Newton. Maka yang ditanya adalah perpindahannya, S-nya berapa? W sama dengan F dikali S. Ini rumus utama. Usahanya adalah 300, gayanya 150 dikurang 100 kali S. Maka 300 adalah 50 S. S adalah 300 dibagi 50 adalah 6 meter. Oke, jadi perpindahannya adalah sejauh 6 meter dari titik awal. Itu seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kita masuk kepada bahasan energi. Nah, pada bahasan energi, pada soal nomor ke 9, nah ini saya salah memberikan nomor, nggak apa-apa. Ini namanya juga kumpulan soal-soal nomor 9. Sebutir kelapa muda dengan massa 2 kilo jatuh dari tangkainya seperti pada gambar. Jika percepatan gravitasi 10 meter second kuadrat, maka pada titik B kecepatannya berapa? Maka V-nya berapa di sini gitu. Ya kan? Nah, ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik gitu. Energi mekanik itu hukum kekekalan energi itu energi sebelum dan energi sesudah. Di sini ada dua keadaan, ada ketinggian, ada kecepatan, maka ada energi potensial dan energi kinetik. Berarti kita buat gini, energi mekanik sebelum itu sama dengan energi mekanik sudah. Nah, berarti energi mekanik itu sebelum itu pada titik A, kemudian sesudah itu pada titik B. Pada titik A itu terjadi ada namanya energi potensial ditambah energi kinetik. Sama, di energi sesudah titik B ada energi potensial, ada juga energi kinetik. Nah, bedanya apa? Bedanya pada titik A, pada titik A, pada titik A, benda itu diam, artinya pada ketinggian baru jatuh, maka dikatakan dia tidak bergerak, maka energi kinetiknya adalah 0. Nah, sedangkan dia memiliki energi potensial yaitu M kali G kali H. Sedangkan pada titik B, dia memiliki energi potensial karena dia memiliki ketinggian M kali G kali H ditambah setengah mv kuadrat. Nah, masanya berapa? Masanya 2 kilo. Ini karena masanya sama kan, 2 kilo, kita bisa coret ya seluruhnya. Coret aja, maka G-nya 10 tadi gravitasinya. Hanya ketinggian A itu adalah totalnya 22 meter. Dari mana? Yaitu dari 17 sampai ditambah 5. Artinya dari titik C sampai titik A. Kemudian yang kedua, yang kedua, yang kedua adalah Oke, kita lanjutkan kembali. Mohon maaf ada gangguan. Nah, pada kondisi di B ini itu G-nya tetap sama 10. H-nya berapa? H-nya itu adalah ini. Dari bawah ke B itu adalah 17. Ditambah setengah pi kuadrat. Makanya ada 220. Ini adalah 170 ditambah setengah pi kuadrat. Di sini kita dapat 220 langsung dicoba ada 50 dengan setengah pi kuadrat. Artinya pi kuadrat adalah 100 atau 50 dibagi setengah adalah 100. Maka V-nya sama dengan akar dari 100 adalah 10 meter per second. Jadi jawabannya adalah B. Itu ya. Jadi itu kekekalan energi.
Oke, kita lanjutkan pada nomor selanjutnya. Ini atau udah nomor 11 saja. Pada nomor 11 itu dikatakan ada sebuah soal, sebuah kelapa dengan massa 4 kilo jatuh bebas dari tangkainya ke tanah. Kalau jatuh bebas artinya si nolnya adalah nol, tidak ada kecepatan awal. Saat menyentuh tanah, kecepatannya 30 meter per second. Maka tinggi kelapa semula adalah, nah ini ditanya, tinggi kelapanya berapa? Ya kan? Ayo, kita jawab. Kita dari sini, dari massa dengan kecepatan, kita dapat data adalah hmm, energi kinetik. Jadi kita cari energi kinetiknya dulu. EK adalah setengah mv kuadrat. Nah, berarti EK-nya itu kan setengah dikali massanya adalah 4 dikali V kuadratnya adalah 30 dikuadratkan. Maka kita dapat 900. Ini berapa? 4 kali setengah adalah 2 dikali 900. Maka EK-nya adalah 1800 Joule. Nah, kenapa kita mencari energi potensial dari EK? Ini tadi kita ingat konsep dari gerak jatuh bebas. Ini kalau dia bendanya di sini, benda A sama B, ya kan? Kalau di sini itu EK-nya adalah 0. Maka ini adalah energi potensialnya maksimal. Sedangkan pada titik B itu EK-nya adalah maksimal, maka EP-nya sama dengan 0. Kalau kita buat persamaan, energi titik A ditambah energi titik B itu adalah EK ditambah EP. Ini EK ditambah EP itu energi potensial. Karena di sini 0 di titik A, maka tinggal EP. Kan? Dan di sini tinggal EK karena EP-nya 0. Maka energi potensial sama dengan energi kinetik. Dari sini kita bisa memperoleh tinggi kelapanya berapa, EP sama dengan MGH. EP ini kita dapat, ini dari sini konsepnya. Maka 1800 masanya adalah 4 kali 10 kali H. Maka 1800 sama dengan 40 H. Jadi H-nya berapa? 1800 dibagi 40. Berapa ya? 1800 dibagi 40 itu kurang lebih 1018 bagi 4, 4 16 25. Ya, 45. Oh, tidak ada jawaban ya. Coba kita cek dulu. Iya, seharusnya 45. Ini nggak ada jawabannya, maka tidak ada jawabannya. Oke, seperti itu ya. Harusnya adalah ketinggian awalnya semula ada 45 meter. Ini benar. Oke, tidak ada jawabannya di situ. Oke, kita lanjutkan pada soal selanjutnya. Sebuah peluru ditembakkan dengan lintasan seperti gambar. Peluru memiliki energi potensial gravitasi terbesar dan energi kinetik terbesar. Artinya, kalau dia energi potensial terbesar yang memiliki ketinggian maksimal, itu pada titik ketiga. Energi kinetik terbesar itu saat dia akan jatuh ke tanah. Titik 5, maka jawabannya adalah 3 dan 5. Itu ya. Potensial, lihat ketinggiannya maksimal. Ini dekati kecepatannya maksimal di titik 5. Oke, kita lanjutkan.
Perhatikan gambar. Energi kinetik benda di titik B adalah 100 Joule. Energi kinetik benda di titik B adalah 100 Joule. Bila massa benda 2,5, maka energi kinetik benda saat menyentuh tanah di titik C. EK-nya berapa di sini? Nah, oke, ini kita titik acuan itu kita menggunakan dua, itu pada titik B dan titik C. Energi mekaniknya. Energi mekanik pada titik B sama dengan energi di titik C. Itu di sini ada EK ditambah energi potensial. Di EC juga ada energi kinetik ditambah energi potensial. Di titik B, energi kinetiknya 100. EP-nya berapa? Ini kita cari M kali G kali H. Pada titik C, energi kinetik itu ada setengah mv kuadrat. Energi potensialnya berapa di sini? EP di sini sama dengan 0. 0. Maka kita dapat 100 tambah M misalkan 2,5 kali 10 kali hanya dari B ke C berapa tingginya? Yaitu 6. Ini setengah kali 2,5 kali pi kuadrat. Ini kita dapat 100 ditambah 25 kali 6 itu 150 sama dengan setengah kali 2,5 pi kuadrat. Nah, di sini kita dapat data itu adalah 250, ya kan? Kita lanjut ke sebelah sini ya. 250 dibagi setengah sama dengan 2,5 pi kuadrat. Biasanya 500 dibagi 2,5 pi kuadrat. Itu berapa nih? Oh, yang ditanya energi kinetiknya, mohon maaf. Yang ditanya adalah energi kinetiknya. Energi kinetik di sini tuh berapa gitu kan? Berarti ya ini energi kinetiknya. Berarti tidak perlu dihitung nyari kecepatan ya, mohon maaf. Saya lupa. Maaf. Ini EP. Kan EP-nya 0, maka tinggal EK ditambah 0. EK-nya ini. EK di titik C. Maka EKC adalah ini 100 ditambah 150 adalah 250 Joule. Jawabannya adalah yang itu ya. Jadi tidak perlu dicari kecepatan ya. Kemudian kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, di sini itu perbandingan gitu kan. Mobil A massanya sama dengan mobil B. Berarti massa mobil A sama dengan massa mobil B. Sama dengan M lah gitu kan. Bergerak lurus sehingga energi kinetik mobil A dibandingkan energi kinetik mobil B itu adalah 9 dibanding 1. Ya. Artinya mobil A itu energi kinetiknya lebih besar dibanding energi kinetik mobil B. Nah, berapa kecepatan mobil A dibanding mobil B adalah, nah kan kita bandingkan gitu nih. EKA dibanding EKB. Itu 9 banding 1. 9 dikali EK-nya itu kan setengah MVA kuadrat dibanding 1 setengah MVB kuadrat.
Nah, kita sepakat ini sama coret. Berarti kan 9PA kuadrat adalah PB kuadrat. Ya. Nah, artinya kecepatan itu udah kelihatan di sini. Ini kan masih kuadrat nih, kita akar semuanya. Jadi 3PA PB. Artinya kecepatan mobil A dibanding mobil B adalah 3:1. Oke, kita lanjutkan. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut jika massa benda 1 dan 2 masing-masing 2 kg dan 4 kg. Maka perbandingan energi potensial benda 1 dan 2 adalah, kita bandingkan energi potensial 1 sama dengan energi potensial 2, yaitu M1 kali G kali H1, M2 kali G kali H2. Ini kita anggap keadaan pertama, ini keadaan kedua. Nah, pada keadaan pertama, M1-nya 2 kilo, G-nya 10, H-nya berapa? 12. M2 itu 4, ini 10, H2-nya adalah 9. Kalau kita ini berapa? 20 kali 12, ya kan? 12 kali 2, 24, 240. Yang ini 36, 360. Kalau kita sederhanakan kan 24 dibanding 36. Ini kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 12, kan? Maka 2 banding 3. Jawabannya adalah B. Itu ya. Kalau kita ingin hitung keseluruhannya. Oke, itu saja soal-soal mengenai gaya, hukum Newton, usaha, dan energi. Semoga bermanfaat. Untuk jika ada kekeliruan, mohon dimaafkan. Silakan komentar di grup, silakan komentar di komen, di chat komen jika ada salah-salah konsep. Kemudian jika ada request soal yang ingin dijawab, bisa dikirimkan ke email. Terima kasih, semoga persiapan untuk UTBK ataupun ulangan harian yang berkaitan dengan hukum Newton ataupun usaha energi dapat diselesaikan dengan baik. Akhir kata, kami dari Rivi Channel mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.